Sekarang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu al-hadi asyarah. Sifat al-hadiyata asyarah nomor ke-11. Al-wajibatu, ingat yang namanya wajib tadi apa? Masuk akal, tidak akal nggak nerima kalau tiada, berarti harus wajib ada, itu namanya wajib. Berarti sifat al-hadiyatu asyarah itu sifat nomor 11, al-wajibatu, yang harus ada lilahu bagi Allah Subhanahu wa taala, as-sam'u, yaitu sifat sama ya. Sami'unil basir wal mutakalimu sekarang, yaitu makna daripada sami'u. Nah, samanya Allah Subhanahu wa taala mendengar. Apa sifat sama? Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyah, sifat yang sifat azaliyah bagi Allah Subhanahu wa taala, ay qadimah. Maujudatun, maujud artinya maujud di situ sifat sifat sama Allah. Kalau Allah buka mata kita, kita akan melihat samanya. Gitu. Akan terlihat. Jadi sifat sama itu sifat yang maujudah, sifat yang ada wujud kalau dibuka hijab kita. Qaimatun bidati ta'ala, yang tetap pada dat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat samanya Allah ini muta'alliqatun bijamil maujudati min dawati wa aswati. Perlu kita tahu bahwasanya sifat sama Allah ini kaitannya dengan seluruh yang namanya maujudat, perkara maujud. Saya pengen tanya, di dunia alam maujud apa aja yang wujud, yang ada, wujud itu ada ya banyak, kita, bulan, dunia, wah semuanya ini yang wujud, langit semuanya kelihatan wujud itu yang ada, yang terwujud. Jadi samanya Allah itu berkaitan dengan hal-hal yang maujud gitu. Kemudian sifat yang maujud kemudian dawati, baik itu dari zat-zat, nah seperti kita ini bentuk-bentuk, wal aswat, aswatin, dan suara-suara. Jadi maha mendengarnya Allah itu, benda pun bisa didengar oleh Allah, bukan hanya suara gitu. Sebab benda itu maujud, suara juga maujud, kan tadi berkaitan dengan hal-hal yang maujud, perkara-perkara yang ada. Nah, sehingga ya ta'ala kusamu bijamil sifatil kainatil mawujudiyah sawan kana min kubel aswad au min goriha. Jadi jisim-jisim, bentuk-bentuk gunung, Allah maha sama gunung, Allah dengar gunung. Cuma nanti kita bertanya mungkin lah, kalau suara mungkin logikanya didengar masuk ke akal lah, kalau zat didengar gimana gitu kan ya, betul nggak? Kalau suara didengar masuk akal lah, didengar kan suara. Nah kalau zat didengar gimana gitu, nanti ada pertanyaan, nanti ada jawabannya. Nah, jadi rupanya ingat, sifat sama Allah itu berkaitan dengan seluruh yang maujud. Ingat, yang wujud nih yang ada. Ya, perkara yang wujud gitu. Bahkan wujudnya ini baik bentuknya sawaun kanan ajsam, bentuknya itu jisim itu ya bentuk-bentuk nih, kayak kita nih bentuk tembok, bentuk itu ya. Kemudian al-ghariyah, atau yang memang selain daripada kainat, makhluk-makhluk, bahkan kadatihi, bahkan dat Allah pun itu maujud. Nah, bisa dengan sama Allah, bisa didengar dengan sama Allah. Seperti kudrat Allah kan kemarin itu sifat maujudatun juga, sifat yang wujud. Kalau Allah perlihatkan, maka kita akan melihat kudratnya Allah. Berarti kudrat itu sifat maujudah, maka kudrat itu pun bisa disama oleh Allah, bisa didengar oleh Allah.
sebab perkara mewujud, baik itu mah wujudnya wujud jaiz seperti makhluk atau wujudnya wujud wajib, yaitu seperti sifat-sifat Allah yang mewujud. Wal aswad ya. Nah itu mah au minka, bahkan kal hubbi, bahkan cinta itu sebuah rasa, itu pun sama Allah bisa didengar. Wal bughdu, rasa benci itu Allah bisa dengar. Kita kan cuma bisa ngerasain doang, Allah bisa dengar. Sebab kenapa pertanyaannya kok benci itu bisa didengar? Karena benci itu rasa makhluk wujud, maka Allah bisa dengar. Kan tadi kesimpulannya sama Allah itu mutalikutun bil wujud bil mawujud, semua yang mawujud itu mah Allah bisa didengar. Apa aja, mau bentuk zat ke bentuknya suara ke bentuknya apa, pokoknya yang namanya mawujud Allah bisa dengar. Bumi pun Allah bisa dengar. Cinta, benci Allah bisa dengar, rasa-rasa itu semua. Wabijami simpati, bahkan seluruh sifat-sifat Allah bisa didengar dengan samanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bangsa wujudiyah. Wayadhulu bil mawjudati al alwan, bahkan termasuk daripada perkara mewujud warna-warna, merah, putih, hitam, belang, apa semuanya itu Allah bisa sama, bisa didengar oleh Allah dengan samanya. Ini kemaha samanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan kuping kita terbatas, hanya mendengar sebuah suara, zat kita nggak bisa dengar. Betul nggak? Kasawat, seperti mana hitam, Allah bisa dengar hitam itu. Warna-warna, wal bayat, putih, bahkan warna wimata, umpama warna-warna yang lain. Bahkan wayadkhulu fi aidan rawai wa yasmulu ismu wa'id wa huwa raihah, bahkan angin pun Allah bisa dengar. Bukan suaranya, bukan anginnya, datnya, bukan suaranya. Kalau suara makan semeliwirnya itu, ini mah dat anginnya Allah bisa dengar. Kalau kita cuma bisa dengar semeliwirnya, betul nggak? Cuma dengar itunya doang, tapi kita nggak bisa dengar dat anginnya. Allah maha mendengar akan itu. Mana lagi, bahkan wayadkhulu fiya ta'um, bahkan rasa-rasa pun, rasa-rasa itu semua Allah bisa dengar. Mana seperti mararah, rasa pahit Allah bisa dengar. Kita cuma bisa merasakan doang, Allah bisa mendengar. Wal arafah, apa arafah? Pedas, rasa pedas Allah bisa dengar. Kemudian wal maluhah, manis, wal hamudah, asam, wal afusah, sepet. Kemudian ke wal qabdu itu getir ya. Jadi qabdu itu rasa yang antara asam sama sepet. Apa rasanya? Itu bukannya. Kemudian mana lagi? Rasa-rasa lagi mana? Qabdu itu yang mungkin qabdu itu ya getir ya, antara asam sama sepet ya getir. Kemudian ada dasumah itu lemak, apa rasanya? Ya kayak gitulah. Dan juga buat tapahatu, yaitu hambar, atau kalau kata kita mungkin antah, hambar, nggak ada rasa gitu. Jadi kalau orang bilang hambar itu percaya nggak percaya ya, jeruk yang dibuat sesembahan itu kalau dimakan katanya hambar. Wallahu alam. Pokoknya gitu aja hambar mah. Ya, kayak kita nyeduh kopi, rasa kopi enggak, rasa air juga enggak. Hambar pokoknya malah tawar, kayak air tawar gitu. Ya.
Tawar itu kan, ambar itu manis kagak, rasa sepet apa, rasa lemak juga enggak, antara itulah. Nah, jadi kesimpulannya seluruh yang maujud, ingat seluruh yang maujud itu berarti mau yang jelas kelihatan sama kita ataupun yang enggak jelas sama kita, yang jelas itu adalah makhluk semua. Surga pun Allah bisa mendengar, neraka Allah bisa dengar. Jadi seluruh yang maujud itu ada di bawah naungan samanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sifat samanya Allah, maha kesamanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahkan payas mau ta'ala datau bisam'i wa yasmau sifatah, bahkan Allah bisa mendengar zatnya sendiri dengan samanya Allah, dan juga sifat-sifatnya Allah juga bisa didengar, al-wujudiyah yang sifatnya maujud. Yasmau bisam'ihi wa yasmau samau, bahkan samanya Allah juga bisa disamak juga dengan Allah. Maha dengar Allah bisa didengar juga dengan samanya Allah. Nggak ada yang luput artinya dari samanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nangis bersuara, kedengar nggak itu suara nangis? Allah maha dengar suara, dan Allah maha dengar juga tangisannya. Suara tangisan Allah dengar, tangisan itu juga Allah maha dengar. Waduh, kan tadi kan saya bertanya kan, berarti kita maha mendengarnya Allah suara, oke, kita bisa kita terka dengan akal. Tapi kalau mendengar Allah dengan, kalau suara tangis Allah dengar nangis itu bagaimana? Kan begitu. Itu kemahaan samanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga sifat-sifat Allah pun bisa didengar. Wa yasma'u ghairu dzalik, bahkan Allah bisa mendengar selain itu semua, mingkuli maujudin, dari seluruh yang maujud, semuanya yang maujud Allah bisa dengar. Fa yasma'u ilmahu, Allah bisa dengar ilmunya. Bisa mihilianal ilma min jumlatil maujud, sebab sifat ilmunya itu termasuk sifatun maujudatun, sifat maujud, berarti bisa Allah dengar sifat ilmunya Allah. Tetapi wala yata'alaku sam'u wala yata'alaku sam'a wala yata'alaku sam'a wa kadal basar bil ma'dum. Dan tetapi perlu kita ingat, tidak ada kaitan dengan sama Allah perkara ma'dum, artinya yang tiada, yang tiada. Ya, bahkan basarnya juga sama. Nah, ini kemahaan daripada sifat samanya Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Jadi kesimpulannya, samanya Allah ya ta'alaku bi kulli maujud. Sifat samanya Allah itu berkaitan dengan seluruh apa yang maujud. Maujud itu berarti makhluk yang maujud, baik yang itu mah yang kita lihat ataupun yang nggak kelihatan, itu semuanya makhluk, berarti maujud. Allah bisa dengar angin, Allah bisa dengar, bukan suara angin aja, bahkan angin pun Allah bisa dengar. Itu kelebihan samanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan samanya pun bisa didengar oleh samanya Allah. Jadi nggak ada yang terlewatkan dari samanya Allah Subhanahu wa taala, setiap apapun yang mewujud. Maka pasam'uhu ta'ala yankashif lahu bi kulli mawjud. Maka setiap yang mewujud itu semua ngablak secara jelas dengan samanya Allah, tidak ada pun yang samar sekalipun. Semut hitam di tengah hutan yang gelap gulita, nangis Allah bisa dengar. Bahkan tangisannya Allah dengar, suara tangisan Allah dengar. Oh, hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa dengar batu, bukan suara batunya jatuh, itu udah biasa, batunya Allah bisa dengar. Payas mau bisa mi aswat wa dawat, maka setiap suara Allah bisa dengar, dan dat setiap zat semua Allah bisa dengar, bentuk-bentuk semua Allah bisa dengar. Alat tahqiq ini menurut kaul yang hak. Alat tahqiq berarti menurut kaul yang benar, pendapat yang benar. Sebab nanti ada pendapat yang hanya berkaitan dengan aswat saja,
ya dat nggak bisa didengar. Nah sekarang kalau umpama ada yang bertanya pain kila ta'ala kusami bil aswat, kalau ada yang nanya bagaimana cara ta'aluknya samanya Allah berkaitan dengan zat, kalau dengan suara logik kita masuk ya kan, dengan zat gimana? Wa amatal kubidzawat bagairu dzahir, ini tidak dzahir menurut ulama. Artinya apa? Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Iya, soalnya kan pengetahuan kita yang tahu yang namanya pendengar itu hanya berkaitan dengan suara. Ya, maka jawabnya apa? Annau yajibu alaina iman. Yang jadi jawabannya kalau ada yang bertanya bagaimana berkaitan samanya Allah dengan zat, jawabannya cuma satu, simpel. Apa? Kita cuma disuruh punya keyakinan yang kuat dan membenarkan keyakinan kita sekuat-kuatnya keyakinan kita akan samanya Allah, semua zat dan suara Allah bisa dengar. Cukup segitu. Masalah Allah mendengar bagaimana itu jangan dijawab, sebab wallahu alam, Allah yang maha tahu. Artinya kita hanya punya keyakinan bahwasanya maha sifat mendengarnya Allah itu muta'alikun bikulli maujud min dawatin wa aswatin. Hanya kita diperintahkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, dianjurkan kita cukup berkeyakinan kalau Allah maha mendengarnya Allah itu berkaitan dengan masalah suara dan zat, cukup segitu. Masalah urusan bagaimananya Allah yang maha tahu. Gitu. Cukup segitu. Ya. Kalau kita panjang lebar terlibat urusannya. Gitu. Lo kita nggak bakal bisa, kan nggak boleh tapakur tentang zat Allah. Kita hanya diperintah berkeyakinan, beriman Allah maha mendengar, dan mendengarnya Allah berkaitan kepada segala yang mewujud, baik suara ataupun zat. Gitu aja, cukup segitu titik. Itu jawaban Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Wa in kunna la na'lamu dzalik, walaupun kita nggak tahu bagaimana Allah mendengar tentang zat. Kan begitu bahasanya. Pakai fatalul majhul lana wasamu ta'ala laysa biudun. Dan kita punya keyakinan lagi, dianjurkan kita punya keyakinan bahwasanya mendengarnya Allah bukan seperti mendengarnya makhluk dengan kuping. Ya, ingat Allah tidak tersusun. Kemarin kita udah ngaji wahdaniyat bidzat. Apa artinya? Allah tunggal dalam zatnya. Makna salah satu ulama menafsirkan tunggal dalam zatnya itu Allah tidak tersusun sebagaimana tersusunnya makhluk. Kepala, kuping, rambut, kaki, badan, semua pundak, tangan itu tersusunnya makhluk. Allah laisa kadzalik. Subhanan dzalik, Allah maha suci dari itu semua. Ingatlah tatafakkaru fil dzat, jangan suka bertafakur bagaimana zat Allah, bertafakurlah akan ciptaannya. Itu iman Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jangan kayak orang sebelah. Inna anzalna aja pakai dipikirin Allah turun. Iya, turunnya pakai dipikirin. Artinya begini, apapun sifat-sifat makhluk kalau dinisbatkan kepada zat Allah yang maha suci dari sifat-sifat makhluk, maka kita tawakuf. Ya, kita tawakuf kalau pendapat Maturidiyah. Kalau mendapat Al-Asy'ariyah, tinggal kita takwil dengan hal yang lebih pantas kepada zat Allah, dengan menjaga kesucian zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau turun di situ jangan diartikan zat Allah turun. Kalau diartikan zat Allah turun, apa bedanya sama pancuk dari lantai 3 turun ke kantor? Turun namanya. Lalu diartikan kita pantaskan nisbatkan jangan Allah yang turun, tapi rahmat Allah yang turun, ampunan Allah yang turun, ampunan Allah yang disebarluaskan ke alam dunia untuk hamba-hambanya yang bertaubat. Begitu maksudnya. Atau yadullah, tangan Allah, jangan diartikan tangan. Kalau Allah bertangan, apa bedanya sama tangan kita? Ada bulunya, kadang-kadang ada tompelnya, kadang-kadang ada kapalannya, kadang-kadang ada cincinnya. Enak berarti kalau begitu. Berarti kita logikanya, berarti Allah ada jam tangan nih. Ya ini namanya tangan, betul nggak? Ada kulitnya, ada tulangnya. Mustahil bagi Allah akan semua itu. Berarti tersusun kalau begitu Allah. Maka kalau Allah tersusun, ingat apapun perkara tersusun adalah sebuah yang lemah. Saya pengen tanya manusia,
pala nggak ada, jadi nggak tuh orang lemah berarti. Ini manusia ganteng tapi nggak punya kaki, lemah berarti. Setiap perkara yang berkaitan dengan makhluk itu semuanya lemah, nggak ada yang kuat. Sifat ketersusunan manusia pun dari kepala sampai ujung kaki itu sebuah kelemahan. Ayo coba-coba manusia apa yang jangka buti dalam tubuhnya, lemah pasti, coba ayo dah. Hah? Kalau kepala mau ketahuan udah pasti mati. Gak punya tangan aja, gak punya jari, gak punya jari nih. Ayo tanda tangan pakai apaan? Ah, gak punya tangan makan pakai apaan? Gak punya jari aja satu nih, hilang, ribet, lemah. Maka manusia butuh 5 jari karena manusia lemah. Tanpa ada salah satu aja kacau. Gak ada jempol, ribet megang pulpen. Timbang megang pulpen aja udah ribet, kagak ada jempol atu. Apalagi gak ada 5-5-nya, megangnya bagaimana? Itu menandakan kita lemah. Jadi bahasanya begini, kalau kita yang memperkuat iman sebetulnya mudah. Kita tinggal tafakur sama diri kita. Tersusun kita aja di sebuah kelemahan. Berarti di situ akan tumbuh akan keesaan Allah. Allah mau bersih dari sebagaimana apa yang kita bayangkan. Artinya apa? Allah nggak kayak kita. Sebab apapun yang ada sama kita itu sebuah kelemahan. Nggak ada pada makhluk itu sebuah apa bahasanya, kekuatan, nggak ada. La haula wala quwata, situ mutlak kekuatan hanya punya Allah. Manusia nggak punya kekuatan. Manusia nggak punya kekuatan. Awas, ini akidah yang perlu kita sadari, atau yang perlu kita sering-sering untuk bertafakur akan hal ini supaya tumbuh dalam hati kita lebih untuk mengesahkan Allah, lebih untuk mensucikan zat Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal kekurangan, dari hal-hal aib. Sebab mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Ini masalah sifat samanya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Gitu ya. Sehingga tadi ingat kalau masalah mendengar Allah kepada zat itu suatu perkara yang majhulah buat kita. Artinya nggak, setiap perkara majhul nggak bisa kita pikirin. Ya, perkara majhul itu nggak bisa masuk di pikiran kita, nggak bisa kita pikiran. Itu mau wallahu alam, kembali kepada Allah. Sebab tadi bahasanya sama itu berkaitan kepada yang perkara maujud. Sekarang yang maujud itu dari sekian banyak makhluk Allah kategori cuma 2, suara dan dat. Gitu aja udah. Berarti semua perkara maujud apapun modelnya Allah maha mendengar. Allah mendengar suara tangisan, dan tangisan itu pun Allah mendengar. Gitu bahasanya. Ya. Jadi nggak ada satupun makhluk sedikit kecil apapun yang keluar daripada samanya Allah Subhanahu, hilaf daripada samanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ingat wasamu ta'ala laisa biudunin, bahwasanya mendengar Allah tidak butuh yang namanya kuping, wala somahin, lobang kuping, nggak butuh Allah. Sebab itu susunan buat manusia, buat makhluknya. Kenapa adanya lubang kuping pada kita itu menandakan kita lemah, kita makhluk lemah, doib. Adanya telinga, daun kuping itu juga menandakan kalau kita lemah. Awas, jangan punya kuping sombong, itu kelemahan. Dibuat sombong nggak pantas. Lah kuping dibuat sombong, pakai antingin lagi begitu, berjejer, bangga. Padahal itu kelemahan, perlu kita sadari itu lemah. Kita punya tangan, ini lemah. Kita punya apapun, semua yang ada sama kita ini sebuah kelemahan. Perlu sadar kita bukan kelemahan, jadi nggak pantas kita bersombong-sombong. Itu. Mata lemah, jadi gampang. Jadi dia begini, kalau orang yang benar-benar tahu itu udah kuat mungkin ngomong begini, "Kamu punya mata?" "Gua lemah." Iya. Lah kagak ada mata, jalan gimana? Ngapa lu punya kaki? Nandain gua lemah. Intinya begitu dah, karena kita lemah. Yang maha perkasa cuma Allah.
Gitu. Intinya seperti itu. Ya. Ngapa lu punya pala? Lemah. Ya, jawabnya simpel begitu. Itu lebih bagus. Simpel, lemah. Bertanda berarti itu orang imannya luar biasa. Ya, jadi intinya semua yang kita miliki, yang ada sama kita ataupun yang ada samping-samping kita, semuanya adalah bertanda kalau kita makhluk yang paling lemah, tiada kekuatan mutlak, wala haula wala quwata, itu milik Allah. Nggak ada toleransi, itu udah hak petanya Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang bisa ganggu gugat. Gitu. Ya, ngati itu sifat daripada samanya Allah. Bahkan kasamil hawadis, ingat Allah berbeda dengan cara mendengarnya makhluk. Ya, kita mah butuh daun telinga, butuh lubang telinga, butuh selendang suara, selendang pendengar, ya istilahnya begitu ya. Kalau ilmu kedokteran mungkin rongga-rongga kuping itu bisa diketahui nama-namanya. Itu berarti kita butuh semua. Hilang aja tuh, ribet urusannya. Bahwa makna qaimun bidatihi, tetapi perlu kita tahu bahwanya sifat sama itu sifat yang netap pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah masuki dari semua itu. La yatrau alaihi, perlu kita ingat, tidak ada istilah bagi Allah ada yang namanya illatun, penyakit tamnau minas sam'i. Tidak ada yang namanya sifat mendengar, mustahil bagi Allah. Yang disebut kasomami, seperti istilahnya kalau pada makhluk somam, apa? Budak. Gitu. Nggak ada tuh mendengar Allah tuh samar-samar, nggak, apalagi nggak mendengar sama sekali. Semuanya, mau suara yang gede, mau suara yang kecil, bagi Allah intisab taman, semuanya terdengar 100% full, nggak ada yang kekurangan sedikit pun. Kalau kita kan nggak, gimana volume? Yang ngomong kecil ya kedengarannya kecil, yang ngomongnya gede kedengarannya gede. Kalau yang cuman ngomongnya suara wasmisus doang ya begitu kedengarannya. Jadi kita mah relatif, karena kita mah pendengarannya lemah. Kalau Allah mah mendengarnya full 100%. Mau yang suaranya kecil banget volumenya, sampai yang paling gede, semuanya bagi Allah inkisab taman, terdengar dengan sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu, nanti ada dalilnya. Ya, dalilnya apa? Dalil mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita tanemin. Sehingga bagi Allah tidak ada sifat yang namanya pada pendengar Allah itu ada penyakit sehingga Allah tidak bisa mendengar. Beda dengan manusia, semakin tua semakin lemah pendengarannya. Gitu. Bahkan otaknya juga semakin lemah. Wajarlah. Lah terimain, kita mau move on namanya. Kalau kagak nerimain, tua pengen jadi muda aja lagi kayaknya, genit banget. Ya, tua-tua keladi itu namanya orang kagak punya pikiran itu mah. Udah tua mah udah tinggal mikirin aja ke depannya bagaimana nih mati gitu. Nah, anak lu juga sama mikir mati juga. Emang mati milih-milih enggak kan? Gitu. Kasomami seperti budak, liana dari kami sifat tilawadi, sebab budak itu adalah sifat makhluk. Jadi nggak berlaku bagi Allah. Kan budak itu makhluk ciptaan Allah. Buat siapa? Ya buat makhluk. Ya berarti bukan buat Allah, nggak pantas buat Allah. Ya intinya Allah mah nggak somam. Gitu intinya. Ya, mana dalilnya? Dalil Allah punya sifat sama. Wajib bagi Allah bersifat sama. Dalilnya ala subuti samilau ta'ala alkitab wa sunnah. Ini tertera jelas tukilan. Bahkan dalilnya dari nakli, baik Quran maupun hadis, Rasulullah menyatakan Allah bersifat sama. Mana Allah berfirman, ini hadisnya banyak makan. Mana kitab keterangan dari Quran dan naklinya? Qala ta'ala wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Samiun, Allah maha dat yang mendengar. Ya, dat yang mendengar. Yang namanya sama itu berarti dat yang tetap baginya memiliki sifat sama gitu. Mana hadis Rasulullah SAW? Dalam satu riwayat pernah Rasulullah di sampingnya ada sahabat doa, suaranya dikencengin, ditinggiin suaranya, volumenya.
Allahumma ighfir lana, ngomongnya kenceng suaranya pokoknya mah. Ya, li sahabat lamma rafau aswatahum bidu'a, dikala para sahabat ngerasin suaranya dalam berdoa. Ya, kata Rasulullah, arbi'u ala anfusikum. Apa kata Rasulullah? Arba'u ala anfusikum. Fatil ba mu'adah. Ai ispaku. Artinya apa? Lemah lembut aja sama diri, nggak usah keras-keras, sampai urat sampai keluar doa. Iya, urat sampai keluar saking kencangnya suara. Wala taj'abuha birabbil aswa bidua. Kasihan, bahasanya jangan capek-capek di suara mulut sampai capek banget kayaknya ngedoa, sampai ledes begitu bahasanya, nggak usah. Artinya kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, kau berdoa bukan kepada dat yang asam, innakum la tad'auna asamma wala ghaiban. Engkau berdoa bukan kepada dat yang budak dan bukan dat yang tiada, yang gaib. Allah itu maha dekat kepada hambanya. Innakum tad'auna sami'an qariban mujiban. Yang pasti engkau berdoa kepada dat yang sami, maha mendengar, qariban, yang dekat, mujiban, yang mengijabah akan permintaanmu. Waqad ajma'a aqala, dan para ulama semua sepakat bahwasanya annahu ta'ala sami'un, bahwasanya Allah sami'un, dat yang mendengar. Ini adalah sebuah dilalah bahwasanya Allah memiliki sifat sama, tapi perlu diingat sama dengan sami'un tentunya hal yang berbeda. Ya, hal yang berbeda. Itu. Kemudian anakula ayin qabilna. Kemudian idza lam yakun, pertanyaannya sebaliknya. Kalau umpama idza lam yakun sami'an, kalau Allah bukan dat yang mendengar, maha mendengar, lakana asom, maka lawannya adalah Allah bersifat asom, artinya la yasmau, Allah enggak mendengar. Wasamam naksun, sedangkan yang namanya sifat somam, budak enggak mendengar, itu sebuah naksun, kekurangan. Wa naksu alai muhal, dan yang jelas berarti kesimpulannya perkara naksun muhalun alai, mustahil bagi Allah. Li'ihtiyajihi ila man yukmiluhu wal ihtiyaju yastajimul hudus. Sebab kalau umpama sifat as-somam itu berlaku bagi Allah, maka Allah dinyatakan membutuhkan kepada sesuatu hal yang menyempurnakan akan pendengarannya, baik itu mau pakai mikrofon, atau mungkin pakai alat pendengar, atau mungkin pakai dikencengin suaranya, kan begitu, berarti Allah butuh kepada itu semua. Nah, wal ihtiyaj, sedangkan yang namanya sifat butuh, yastaljamul hudus, memastikan hal tersebut adalah perkara makhluk atau yang baru. Wal hudus muhalun alaih, dan kesimpulannya yang namanya hudus, perkara sifat baru, mustahil bagi Allah. Maka fasabatalahu, maka tetap lahu bagi Allah dengan dalil ini tadi, baik Quran maupun hadis, as-sam'u, Allah bersifat sama. Wa idza sabata lahu sam'u, kalau tetap sifat sama bagi Allah, maka istahala alaihi samam, pastinya mustahil bersifat budak alladzi wadidu sami, yang menjadikan lawan daripada sifat samanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi simpelnya begini aja, somam itu ciptaan Allah, dan Allah nggak butuh makhluk. Yang diciptakan itu makhluk, Allah nggak butuh makhluk. Kesimpulannya berarti Allah nggak butuh somam. Gitu. Nanti. Ya. Jadi kesimpulannya sifat nomor 11 adalah sifat maha mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkaitan kepada seluruh yang mewujud, kepada seluruh yang wujud, baik wujudnya nyata ataupun wujudnya gaib. Walaupun gaib, artinya bagi Allah itu sebuah nyata. Jadi bagi Allah mau begini, mau gaib mau nyata, yang disebut kepada kita, bagi Allah tuh nggak ada yang gaib, nggak ada yang nyata, semuanya nyata, inkisab taman, semuanya terbuka bagi Allah 100% full kesempurnaannya, nggak ada sedikit pun kelemahan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat nomor 11 daripada
Sami'unil basiru wal mutakalimu. Jadi ini ngaji tauhid ya kayak gitu ya. Kita supaya meyakini keesaan, kesucian Allah itu jangan sampai tercoreng sedikit pun. Tujuannya seperti itu. Ada aja sedikit kata-kata kita, ada sedikit aja pemikiran kita, ada sedikit aja pendapat kita. Aib sedikit bagi Allah itu adalah sebuah kehancuran iman kita, hancur iman kita. Kita nggak punya keyakinan tentang samanya Allah sedikit aja umpama. Ini buat siapa? Biasanya buat orang yang pada putus asa, doa tapi nggak dijabah, kadang-kadang kesel sama Allah. Iya bener nggak? Hah? Betul apa enggak? Iya. Kenapa kita suka begitu? Karena kita mengartikan doa itu nggak semestinya. Doa itu sama kayak kita lagi sholat. Doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Samanya kita sholat kepada Allah itu adalah sebuah penghambaan kita kepada Allah. Doa pun sama, itu sebuah penghambaan kita kepada Allah. Intinya sama kayak haji, sama kayak zakat. Kita ini suka jelek sangka sama Allah gara-gara suka doa tapi nggak diijabah, karena kita mengartikan doa itu ya tadi yang namanya minta pasti dikasih kan begitu. Padahal doa itu pada hakikatnya intinya adalah penghambaan kita kepada Allah. Cuman bedanya corak sholat itu penghambaan kita kepada Allah bentuknya sholat. Kalau kita ngangkat tangan berdua, Allah dua tangan ke atas langit, Allah maghfirli, itu penghambaan kita bentuknya doa disebutnya. Kalau bulan puasa bentuknya puasa, kalau bulan haji bentuknya pergi haji. Gitu. Paham? Jadi hakikat doa adalah hanya sebuah penghambaan kita kepada Allah. Kenapa coba? Sebab semua takdir sudah Allah tentukan. Masih kita di alam rahim, udah dicatat sama Allah. Matinya kapan, sakitnya kapan, anonya kapan, di atasnya kapan, di setengahnya kapan, duduknya kapan, sudah semua Allah tentuin. Jadi bahasa begini, kita nggak pakai minta juga, kalau emang udah ketentuannya dunia begono ya begono. Iya, itu sebuah ketentuan, nggak bisa Allah tuh diintervensi dengan doa, nggak bisa, nggak bisa. Hebat banget orang bisa intervensi Allah. Ya, benar nggak? Ya. Jadi intinya apa? Hanya bentuk penghambaan kita yang mungkin beda coraknya. Ono sholat, ini puasa, oh ini doa, ngangkat tangan caranya. Gitu. Ya itu namanya bentuk penghambaan kita, hakikat daripada doa itu sendiri. Jadi semua udah catat. Jadi bahasanya mungkin lu kagak pakai minta juga Allah mah udah tahu apa yang lu mau, begitu bahasanya. Justru bahkan mengangkat kita pada waktu hari itu Allah udah dicatat, lu tuh bakal ngangkat tangan hari itu. Udah ada catatannya semua juga. Ngaji juga kita udah catatannya semua ini. Cuman tinggal kita sebagai manusia syariatnya apa? Syariatnya nerimain apa kagak, begitu aja istilahnya. Sabar apa enggak, itu aja intinya. Artinya dikala kita di atas, syukuran apa enggak, intinya mah itu aja. Allah pengen tahu begitu. Dikala kita di bawah, sabaran apa enggak, begono doang. Dikala lagi seneng gimana, dikala lagi susah musibah bagaimana, itu aja Allah mau pengen tahu. Dan kita nggak pakai minta juga, Allah mah nggak ada yang mustahil bagi Allah mah, kecit kun payakun jadi. Cuman tinggal nerimain doang kita mah. Nerimain, berarti orang yang nerimain itu orang yang lebih mulia dari segala-galanya. Itu doang kita mah, cuma disuruh jadi manusia yang nerimain. Kan akur sama agama Islam itu nerimain. Islam itu kan salah satunya pasrah maknanya, ya kan? Apa pasrah? Berarti nerima. Ya nerimain aja, mau dijungkir balik ya bagaimana, ya udah nerimain aja. Tugas kita begitu. Cuman kita makan begitu, kita mah kagak nerimain. Bahkan kadang-kadang kesel sama diri sendiri. Yang lebih parah lagi sampai bunuh diri, kan begitu bahasanya. Enggak nerimain.
Tugas kita cuma nerimain. Orang yang kalau benar-benar nerimain karena Allah, semua apa yang ada pada dirinya terjadi, nerimain baik bahagia maupun susah, diterimain aja, maka dialah orang yang paling sempurna keimanannya, dan dialah orang yang paling tenang dalam hidupnya. Orang yang bikin gak tenang tuh yang tadi, yang gak nerimain. Gerasa kusuk aja yang ada, senang. Gerasa kusuk, susah apalagi gerasa kusuk. Nah, kurang lebihnya seperti itu sifat samanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mana lagi? Ya, itu sifat sama. Kemudian kemarin mungkin sifat basar Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat nomor ke 12 ya. Sifat nomor ke-12 ya, makna daripada sifat basarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sama nomor 11. Berarti basar nomor ke-12 sifat usaniyatu asyarah. Al-wajibatu ta'ala basar wa sifatu ta'ala azaliyah mawjudah. Ini kurang lebih penjelasan basar itu nggak jauh beda dengan sifat samanya Allah. Cuman kalau sama itu mendengar Allah, kalau basar maha melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini juga basar, ini kaitannya juga kepada seluruh yang maujud juga. Ya, kepada yang maujud. Jadi maha melihatnya Allah itu bukan hanya kepada zat. Kalau kita ngelihat termos masuk akal ya, ngelihat. Tapi Allah juga maha melihat suara. Suara itu dilihat sama Allah, bukan hanya didengar. Jadi ta'aluknya sifat sama dengan basar itu sama terhadap seluruh yang wujud yang ada. Kalau tadi samanya Allah, maha mendengarnya Allah, baik itu bentuknya zat ataupun suara, dan begitu juga maha melihatnya Allah, bentuknya zat ataupun bentuknya suara, Allah maha melihat akan itu semua. Kalau mendengar Allah tadi kan Allah mendengar tangisan, suara tangisan, dan tangisannya pun Allah dengar. Dan maha melihatnya Allah pun sama basarnya. Allah maha melihat akan tangisannya, dan Allah maha melihat juga akan suara tangisannya. Itu jadi tanpa batas pendengaran Allah, maha dengarnya Allah dan maha melihatnya Allah. Beda sama kita, kalau kita mah ada batas. Bahkan suara yang kita dengar itu tergantung volumenya tadi, betul nggak? Iya, volumenya. Kalau volumenya gede ya kedengarannya gede, kecil ya kecil. Bagi Allah tuh nggak ada kecil, nggak ada ya. Sebab kecil itu makhluk. Jadi bagi Allah semua inkisab taman, terbuka 100% full, tidak ada sedikit pun cacat. Maha mendengar dan maha melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah bahasa minggu depan ya. Ini hanya iklan aja. Jadi nanti keterangan basar itu yang gak jauh beda dengan sifat samanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, dalil daripada sifat Allah itu Al-Quran menyatakan wa huwa samiul basir, dan hadis Nabi innakum la tad'una asamma la ghaiban innakum tad'una samian qariban mujiban. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang maha mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya idza lam yakun samian lakan asam. Kalau Allah enggak mendengar berarti Allah budak, wasamam naksun. Sedangkan naksun, somam itu naksun, sifat tidak mendengar, itu sebuah kekurangan. Wa naksun muhal alai. Kesimpulannya yang namanya sifat kurang mustahil bagi Allah. Sebab Allahul Azim, Allah maha agung, Allah qadir, Allah maha kuasa. Kalau Allah enggak dengar berarti Allah enggak kuasa, nggak kuat, nggak mampu, berarti nggak mampu mendengar tangisan seorang hamba meminta kepadanya, gitu ya. Jadi kembali lagi kata Rasulullah tadi, doa mah jangan kenceng-kenceng, yang penting kita doa, nggak usah nyapain diri doa sampai keras suara, urat sampai keluar. Jadi kayaknya luar tuh kayak orang habis kerja gotong semen 10 sak, enggak, biasa aja doa mah.
Gitu, sebab kita berdoa kepada Allah yang Maha mendengar. Hakikat doa hanyalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, orang yang suka berdoa itu ada sebuah pemberian yang luar biasa bagi Allah, ada bagi manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan perkara doanya, tapi perkara mampu kita berdoa. Bisanya kita berdoa, mengangkat tangan di hadapan Allah, menghadap kiblat, meminta kepada Allah, itu sebuah nikmat yang anugerah yang pada intinya adalah sebuah hakikat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa, nikmat yang gede yang luar biasa. Sebab jarang manusia yang mau mengangkat tangan kepada Allah, malas-malasan doanya. Jadi getalnya orang berdoa itu sebuah nikmat luar biasa. Berarti dia diberikan kemampuan untuk selalu menghamba kepada Allah Subhanahu. Dan sekarang bagaimana kita nggak mau berdoa, ngapa-ngapain kita disuruh doa. Mau tidur doa, udah bangun tidur doa, pengen jalan doa, duduk doa, bangun duduk doa, mana-mana doa. Itu kan berarti menyatakan kalau semua yang kita lakukan itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita sadar diri, tahu diri. Iya, kita pengen kerja, baca doa. Ngapain coba? Supaya kita ingat sama Allah. Tujuannya itu intinya mah. Pulang kerja doa. Masuk ke rumah doa, mau ngapa-ngapain doa, bayangin coba itu. Jadi pada intinya mah doa itu satu ibadah yang banyak modelnya. Sholat kan 5 waktu, doa mah sewaktu-waktu, semua waktu kayaknya doa mah, semua waktu. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu doa semua kan intinya. Cuman kita banyak nggak hafal kan. yang paling banter kita hafal doa makan doang gegares. Ya, dulu enggak. Padahal kita disuruh ngapa-ngapain doa sama Allah. Bukannya ngapa-ngapa, maksudnya tujuannya supaya kita selalu ingat sama Allah. Duduk kalau kita doa ingat sama Allah. Karena tadi diawali pakai doa, nyebut nama Allah supaya kita ingat. Duduk itu nikmat dari Allah. Duduk itu nikmat dari Allah. Banyak orang punya pantat nggak bisa duduk. Ada bisul segede kepel, ribet duduknya. Berarti kan orang yang normal, yang duduknya enak, berarti kan itu sehat. Amin. Pakai doa supaya ingat duduk itu nikmat dari Allah. Kita mah duduk aja lupa sama Allah. Duduk aja kita mah timbang duduk doang lupa sama Allah. Padahal itu nikmat. Betul nggak? Bisa bangun dari duduk itu nikmat. Padahal kita habis mau bangun juga itu suruh baca bismillah. Tujuannya supaya ingat, oh ini nikmat bangun dari Allah. Bisa bangun. Banyak orang duduk gak bisa bangun. Ya. Duduk di kursi pesakitan, duduk di kursi roda, ada yang bisa bangun. Masih untung kita bisa bangun. Tujuannya supaya kita selalu ingat akan Allah. Tujuannya bisa tidur, nikmat dari Allah. Banyak orang nggak bisa tidur. Nah, bisa makan, suruh doa supaya ingat nikmat dari Allah. Banyak orang nggak bisa makan. Yang di ruang ICU nggak bisa makan. Selang pelan. Ini kan kesimpulannya apa? Kesimpulannya semua itu kita disuruh berdoa supaya ingat sama Allah. Maka sungguhlah luar biasa manusia dikala selalu meminta kepada Allah. Tujuannya bukan meminta itu intinya kita meminta, tapi intinya kita selalu diingatkan akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah nikmat anugerah luar biasa kepada manusia yang selalu menenangkan tangan kepada Allah. Bisa menadangkan tangan itu sebuah anugerah yang luar biasa. Kalau sholat cuma 5 waktu, kalau doa setiap waktu. Kalau doa kita jalan suruh zikir. Tujuannya apa? Supaya ingat sama Allah lagi jalan. Astagfirullah. Baca apa aja itu masuk supaya ingat sama Allah. Dari mulai sampai kepada tujuan kita selalu zikir, selalu doa. Itu tujuan daripada doa. Dan itu yang inti daripada keutamaan doa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil